Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya di perkuliahan kita ya, masuk ke sesi kelima ya. Nah, hari ini kita sudah mulai nih ya dalam pembelajaran kita sebelumnya. Kita hari ini akan lebih banyak membahas tentang di sesi kelima ini dalam mata kuliah pengambilan keputusan ya. Nah, kita akan berbicara tentang analisis perilaku konsumen. Nah, kita akan berdiskus nih kurang lebih 1,5 jam ke depan ya, 90 menit ke depan. Nanti seperti biasa, nanti saya menjelaskan terlebih dahulu, kemudian teman-teman nanti jika ada pertanyaan atau sharing diskus ya dengan kita, dengan materi ini nanti bisa di akhir sesi ya. Nah, sebelum kita mulai, kita buka perkuliahan kita dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Baik, berbicara analisis perilaku konsumen ya. Konsumen ini biasanya dia memiliki yang namanya perilaku yang berbeda satu dengan yang lainnya ya. Karena setiap konsumen dia secara otomatis dia memiliki ciri khas yang berbeda dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan apa yang menjadi ciri khas dari seorang konsumen itu. Ada keunikan yang luar biasa. Keunikannya adalah di mana satu keunikan dari konsumen ini dia memiliki satu dengan yang lainnya berbeda, baik itu dilihat dari jenis kelamin, baik dari tempat tinggal, secara demografis dan sebagainya itu berubah. Nah, inilah yang namanya keunikan dari individu satu dengan yang lainnya. Keunikan itulah yang secara otomatis ya, ini akan menjadi memberi warna ya di dalam keputusan konsumen. Pengertian perilaku konsumen ini ada beberapa menurut ahli ya. Di sini ada yang pertama menurut Woman ya. Dia berbicara bahwa perilaku konsumen atau customer behavior ini didefinisikan sebagai study unit ya, pembelian atau dikenal dengan nama buying unit ya. Dan proses di antara pertukaran yang melibatkan bagaimana cara dia memperolehnya, bagaimana dia cara mengkonsumsinya sampai dengan pembuangan barang dan jasa ya, kemudian pengalaman serta berbagai macam ide-ide yang ada dalam dirinya. Sementara menurut Kotler berbicara bahwa perilaku konsumen ini merupakan studi tentang cara individu, baik secara individu ataupun cara secara berkelompok ya, atau organisasi ya, di dalamnya untuk menyeleksi, untuk membeli, untuk menggunakan dan memposisikan barang, jasa atau berupa ide ya, atau gagasan atau mungkin pengalaman yang memuaskan kebutuhannya dan keinginan mereka. Nah, berbicara dengan kepuasan dan kebutuhan, ini berarti kebutuhan sesuatu hal yang memang mereka butuhkan. Tapi kalau keinginan, ini semata-mata apa yang diinginkan oleh seorang konsumen ini sesuai dengan ekspektasi harapan yang diharapkan. Sesuai dengan ekspektasinya maka dikatakan sesuai, tapi kalau tidak sesuai maka tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka harapkan. Yang ketiga ada The American Marketing Association dalam studi menyatakan bahwa perilaku konsumen ini dia merupakan interaksi yang dinamis antara afeksi dan kognisi ya, antara perasaan dan pengetahuan yang muncul dari pribadi seseorang tersebut, kemudian perilakunya, kemudian lingkungannya, di mana manusia itu dia dapat melakukan kegiatan pertukaran dalam hidupnya mereka. Nah, ini ada berbagai macam hal ya yang berhubungan dengan pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, sehingga pengalaman inilah yang menciptakan perilaku konsumen yang berbeda satu dengan lainnya. Kemudian yang keempat menurut Vetter dan Olson dalam Shimomura ya tahun 2003, dia menyatakan bahwa perilaku konsumen ini adalah soal keputusan. Berbicara soal keputusan, berarti di sini lebih jauh lagi adalah dia bisa menentukan pilihannya, ya kan? Dengan dia bisa menentukan pilihannya, berarti yang lebih jelas lagi adalah mereka dapat menyatakan bahwa suatu keputusan itu dia meliputi suatu pilihan baik antara dua atau lebih alternatif berupa tindakan atau perilaku lainnya. Ya. Ini adalah opsinya apa gitu.
Sehingga dengan opsi itu masing-masing mempunyai alternatif, masing-masing mempunyai caranya yang berbeda sehingga mereka bisa memilih menentukan mana yang terbaik, mana yang dijadikan alternatif dalam tindakannya itu. Kemudian menurut Sastro Divora, dia menyatakan bahwa perilaku konsumen ini adalah merupakan proses di mana para individu dia bisa menetapkan jawaban atas pertanyaan perlu nggak sih, perlukah, apakah, kapankah gitu ya, di manakah dan bagaimanakah dan cara mereka membeli barang dan jasa. Jadi, Sastra Dipora ini dia menyatakan bahwa konsumen ini dia dengan sendirinya dia bisa menciptakan berbagai macam perilaku yang berbeda dengan pernyataan-pernyataan dan pertanyaan yang harus terjawab. Ujungnya adalah mereka membuat suatu keputusan untuk membeli suatu produk, baik suatu barang atau suatu jasa yang dari berbagai macam definisi yang tadi terdapat 3 ide penting dalam perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen ini dia bersifat dinamis. Dengan arti dinamis itu berarti bahwa seorang konsumen dia akan berperilaku kemudian berdasarkan dari pribadinya, berdasarkan dari grup konsumennya, ataupun berdasarkan dari masyarakat luas yang selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Trendsnya berubah. Dengan trends yang berubah, secara otomatis perubahan satu dengan yang lainnya dengan sendirinya akan bisa menciptakan sesuatu hal yang berbeda dari setiap tahun ke tahun. Kemudian yang kedua adalah perilaku konsumen ini dia dapat melibatkan adanya interaksi antara afeksi, dalam hal ini perasaan, hati, keinginan, ketertarikan terhadap suatu barang atau jasa, dan kognisi berdasarkan dari pemikiran, berdasarkan dari pengetahuan, berdasarkan dari pengalaman. Kemudian itu mempengaruhi antara dua hal itu, antara afeksi dan kognisi satu dengan yang lain, yang melibatkan dia akan memiliki perilaku yang berbeda sehingga dia akan menjadi suatu dan kejadian di sekitarnya itu yang bisa merubah pola perilaku konsumen tersebut. Yang ketiga adalah perilaku konsumen ini dia melibatkan adanya pertukaran. Dengan adanya pertukaran, baik itu pertukaran merupakan dari peran pemasaran ini adalah dia untuk bisa menciptakan adanya pertukaran dengan konsumen untuk dia bisa memformulasi dan menerapkan adanya strategi-strategi di dalam suatu pemasaran sendiri. Kemudian ada beberapa macam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun oleh suatu kelompok ataupun suatu organisasi di mana dia bisa menghubungkan suatu proses di dalam mengambilan keputusan, dia bisa mendapatkan, dia bisa menggunakan barang-barang atau jasa yang ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ada beberapa macam yang namanya faktor-faktor faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah kita berbicara tentang yang namanya faktor budaya. Faktor budaya ini di dalamnya ada subbudaya, ada kelas sosial. Yang ini satu hal yang sangat penting bagi perilaku dia bisa membeli. Budaya itu merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Masing-masing budaya itu sendiri dari sejumlah subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khususnya bagi para anggotanya. Itu adalah berbicara dengan faktor budaya. Berbicara budaya ini di dalamnya itu budaya sendiri adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi yang muncul setiap daerah, setiap kota, setiap tempat itu memiliki budaya, memiliki culture yang berbeda. Dengan budaya yang berbeda, culture yang berbeda, ini dia memiliki perilaku yang satu dengan yang lainnya yang memiliki perbedaan yang bisa menyebabkan adanya perbedaan satu dengan yang lainnya.
Kemudian berbicara subbudaya. Subbudaya dalamnya itu selain tempat wilayah, dalamnya ada ras, suku, ya, ada agama, ada kelompok etnis ya, yang membentuk di dalamnya itu ada yang namanya perilaku unik. Itu adalah subbudaya. Kemudian ada lagi yang namanya kelas sosial. Kelas sosial ini adalah pembagian sosial yang di dalamnya dipengaruhi oleh berbagai macam gaya hidup. Yang punya gaya hidup yang berbeda, dan dia pun memiliki yang namanya preferensi yang beda dengan yang lainnya. Ini adalah faktor budaya. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial ini adalah bagaimana si perilaku konsumen ini di dalamnya dia bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor sosial, seperti adanya kelompok acuan, seperti adanya keluarga, serta adanya peran dan adanya status sosial di dalamnya. Ada dalamnya itu namanya kelompok referensi atau kelompok acuan. Ini misalnya dipengaruhi sekali konsumen berperilaku terhadapnya berdasarkan temannya, teman dekatnya, teman kantornya, teman kerja, dan sebagainya. Ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian komunitas. Komunitas ini dengan sendirinya, kelompok ini sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang. Dengan orang yang berteman dengan mempunyai kelompok tingkat atas, ya maka dia akan mengikuti tren-tren yang terkini yang ada saat ini. Atau mungkin tokoh publik yang di dalamnya dia bisa mempengaruhi adanya keputusan dalam suatu pembelian itu. Kemudian berikutnya ada keluarga. Keluarga ini dalamnya juga sama ya, ada namanya preferensi dan keputusan keluarga yang di dalamnya sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Nah ini biasanya anak-anak ya, yang belum dewasa, keputusan dia akan selalu dihadapkan dengan orang tua yang ikut andil di dalam menentukan pilihan keputusan anaknya. Ini sama dalam keluarga. Kemudian berikutnya ada namanya peran dan status sosial. Ini adalah posisi di mana seseorang di dalam masyarakat dia dapat memenuhi gayanya ya, gaya konsumsi yang berbeda tergantung dari status sosial. Kemudian yang ketiga adalah faktor ketiga adalah pribadi. Nah, keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh yang namanya karakteristik pribadi. Bisa dilihat dari usia dan taraf kehidupannya. Ada kehidupan dan selera yang berubah sesuai dengan usia dan statusnya. Misalnya apakah dia seorang siswa, apakah dia seorang pelajar, atau dia seorang orang tua. Dia peran sebagai ayah atau peran menjadi seorang ibu. Nah ini juga sama akan mempengaruhi kebutuhan dan selera yang terus berubah, sehingga akan bisa menciptakan memenuhi kebutuhannya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Berikutnya adalah pekerjaan dan penghasilan. Dalamnya apa? Dia menentukan adanya daya beli dan adanya preferensi produk yang ada. Pekerjaan dan penghasilan ini dalamnya dia menentukan berbagai macam daya belinya bagaimana. Ada produknya bagaimana. Kemudian gaya hidupnya bagaimana. Dia akan bisa menciptakan tuh cara hidupnya bagaimana. Kemudian aktivitas dalam minat seseorang yang bagaimana gitu. Ini satu dengan yang lainnya akan mempengaruhi dengan faktor pribadi tersebut. Berikutnya ada yang namanya kepribadian. Kepribadian ini adalah ciri khas seorang individu yang dia mempengaruhi adanya preferensi produknya apa yang ingin dia ini. Ini adalah faktor pribadi yang diungkap. Kemudian yang keempat ada namanya psikologis. Psikologis ini adalah satu perangkat proses secara psikologis yang dia memiliki berkombinasi dengan berbagai macam karakteristik seorang konsumen ya, dengan dia menghasilkan suatu keputusan, dan keputusan itu akan menjadi keputusan dia membeli. Ada 4 proses dalam psikologis ini yang penting ya, dalamnya ada motivasi, ada persepsi,
ada pembelajaran ya, dalamnya ada memori secara fundamental yang di dalamnya dia mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap berbagai macam rangsangan di dalam pemasaran itu. Kita bahas satu persatu. Berbicara motivasi, kita berbicara dalam dorongan yang ada dalam diri konsumen untuk memenuhi kebutuhannya itu apa. Kemudian persepsi. Ada nggak sih cara konsumen itu dia di dalam dia memaknai, dia memberikan arti, kemudian dia menafsirkan berbagai macam informasi yang didapatkan di dalam lingkungannya. Itu persepsi. Kemudian pembelajaran. Bagaimana dia akan bisa mengalami namanya pengalaman masa lalu, pengalaman yang sudah dilewati, yang pengalaman tersebut di dalamnya itu dapat mempengaruhi berbagai macam keputusan di dalam pembeliannya. Kemudian sikap dan keyakinan. Ini adalah pandangan pribadi yang terletak ya di dalamnya terhadap suatu produk dan suatu merek. Ini biasanya setiap orang memiliki pandangan yang tidak sama, berbeda satu dengan lain. Kemudian berikutnya kita berbicara konsumen. Berbicara konsumen, siapa itu konsumen? Kita harus tahu. Konsumen adalah individu atau kelompok ya, yang dia dapat membeli dan atau dia dapat menggunakan berupa produk, berupa jasa untuk dia bisa memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Konsumen tidak selalu sering ya, yang tidak selalu yang membayar, tapi bisa jadi yang hanya menggunakan produk atau layanan tersebut. Ada berbagai macam jenis konsumen di dalamnya. Ada konsumen akhir, end customer, dia menggunakan produk untuk keperluan pribadinya, bukan untuk dijual kembali. Misal, seseorang yang membeli makanan untuk dikonsumsi sendiri, nah itu adalah end customer. Kemudian yang kedua, ada namanya konsumen antara atau intermediary customer. Dia membeli produknya itu untuk dijual kembali, kemudian dia gunakan dalam proses produksi, misalnya seorang pedagang grosir atau mungkin perusahaan manufaktur di dalamnya itu. Nah itu adalah konsumen antara. Yang ketiga, ada namanya konsumen organisasi. Konsumen organisasi ini berarti dia berbicara perusahaan, berbicara instansi, bisa jadi lembaga pemerintah atau mungkin organisasi non-profit yang dia membeli produk untuk keperluan operasionalnya. Nah itu banyak hal ya dengan peran-perannya. Banyak hal peran konsumen dalam ekonomi, dia dalamnya ada mendorong permintaan pasar, ada dia membeli masukan ya dari produsennya bagaimana, atau dia menjadi penentu tren produk dan inovasi yang ada. Itu adalah mengenali siapa itu konsumen. Pertanyaan kedua muncul, apa yang menjadi kebutuhan konsumen? Di si konsumennya. Sekarang kita yang kedua bertanya, apa yang menjadi kebutuhan konsumen? Kebutuhan konsumen ini adalah segala sesuatu yang dirasakan kurang oleh konsumen dan akhirnya dia mendorong mereka untuk dia mencari pemenuhannya, baik berupa barang maupun berupa jasa. Kebutuhan ini bisa bersifat dasar ya, atau bisa bersifat kompleks, tergantung pada kondisi, tergantung pada lingkungan, dan tergantung pada perkembangan individu yang ada. Ada berbagai macam kebutuhan berdasarkan teori yang ada. Misal ada teori Maslow. Abraham Maslow dia mengelompokkan kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkatan. Kenal dengan nama piramida Maslow. Maslow yang paling bawah adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan dasar untuk dia bisa bertahan hidup seperti makanan, air, pakaian, tempat tinggal. Ini wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia sendirinya akan mengalami kekurangan, akan mengalami sesuatu hal yang kurang sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk selanjutnya. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman
atau keamanan. Gimana menurut Maslow perlindungan dari ancaman fisik? Tidak hanya fisik ya, bahkan sekarang ancamannya sudah menjalar ke ancaman ekonomi. Keamanan kita bekerja ya, atau mungkin asuransi atau tempat tinggal yang aman, ini adalah kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Di mana kebutuhan sosial ini akan adanya interaksi dan hubungan sosial yang ada. Mulai dari yang namanya adanya persahabatan bagaimana, ada namanya keluarga bagaimana, sampai dalamnya ada rasa memiliki di dalam komunitas yang ada. Nah, ini biasanya ada grup-grup tertentu ya di dalam memenuhi kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan Maslow keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, pengakuan akan namanya nilai dari prestis. Nah, ini contohnya adalah status ya, artinya penghargaan dari orang lain atau mungkin citra diri yang positif. Nah, ini adalah kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Di dalamnya dia pemenuhan potensi diri ya, mulai dari pendidikan, mulai dari adanya kreativitas ya, atau dalamnya pencapaian tujuan hidup seperti apa. Ada kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan primer yang harus teman-teman penuhi kan, kebutuhan wajib dipenuhi agar bisa hidup, misalnya ada makanan, ada air ya, udara yang kita hirup ya, pakaian dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada namanya kebutuhan sekunder. Di mana kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang mendukung tingkat kenyamanan. Bisa hiburan ya, bisa pendidikan dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan tersier. Di mana kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan kemewahan dan status sosial. Misal punya mobil mewah, punya perhiasan dan sebagainya. Berikutnya ada kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan saat ini atau kebutuhan sekarang yang teman-teman harus penuhi segera. Misalnya teman-teman sakit, nah itu kan butuh obat, nah itu segera harus dipenuhi. Ada kebutuhan masa depan, kebutuhan yang tidak mendesak tapi penting ya dalamnya. Ada orang yang membuat namanya tabungan pensiun atau mungkin membuat investasi dan sebagainya. Nah, ini adalah berdasarkan dari apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Pertanyaan berikutnya muncul adalah kapan dan bagaimana ya mereka membeli. Ketika berbicara kapan dan bagaimana seorang konsumen dia di dalam membeli, ini tergantung dari berbagai macam faktor dan jenis produknya, kemudian kebutuhannya, kemudian kebiasaannya, dan situasi tertentunya bagaimana. Yang pertama kita bahas kapan konsumen membeli. Saat kebutuhan muncul ya, ketika merasa membutuhkan sesuatu, contoh mereka membeli makanan saat lapar, ini adalah sesuatu yang namanya butuh. Kapan konsumen membeli? Saat dia lapar. Kemudian berikutnya ada pada waktu tertentu, ada secara musiman ya. Saat hari raya orang yang pertamanya nggak berani beli, pertamanya nggak mampu beli, diusahakan dia mampu beli. Kemudian liburan, ya. Kemudian pada musim tertentu, contohnya dia membeli jas hujan, pada musim hujan dan sebagainya, itu adalah musiman. Kemudian berikutnya ada karena diskon atau promosi besar-besaran. Nah ini juga sama ya. Saat ada penawaran yang menarik ya dengan potongan harga, misalnya ada yang namanya Black Friday misalnya kan, ada Harbolnas atau mungkin ada promo diskon lainnya yang lebih menarik sehingga orang tertarik untuk membelinya. Kemudian atau rutinitas, pembelian rutin seperti kebutuhan rumah tangga, kebutuhan harian, kebutuhan mingguan atau bahkan kebutuhan bulanan dalam rumah tangga. Kemudian berikutnya ada juga dipengaruhi oleh emosi atau dipengaruhi oleh keinginan. Impulsifnya adalah mereka membeli tanpa direncanakan karena dorongan emosional atau iklan yang menarik. Nah ini karena emosi. Makanya seorang marketer yang baik adalah seorang yang bisa dia memainkan emosi dari customer. Kemudian kalau berbicara dengan bagaimana konsumen membeli, ada konsumen yang membeli secara langsung kan, secara offline,
mereka membeli di toko secara fisik ya, ada yang mereka membeli datang ke pasar, datang ke minimarket, datang ke mall dan lain sebagainya. Kenapa keuntungan langsung? Karena mereka bisa melihat langsung, bisa mencentuh, bisa mencobanya secara langsung dan sebagainya. Itu adalah keuntungan seorang konsumen membeli secara langsung. Kemudian berikutnya ada lagi konsumen yang membeli secara daring atau secara online dengan berbagai macam hal ya, dengan melalui ada yang namanya secara daring ya, melalui e-commerce ya, seperti ada namanya Tokopedia ya, ada yang namanya Shopee, Lazada dan sebagainya. Pembelian ini dilakukan lewat dengan menggunakan smartphone mereka ya, atau mungkin laptop yang berbasis internet. Kemudian berikutnya adalah melalui langganan. Dengan berlangganan produk jasa ya, ada orang yang berlangganan secara berkala ya, ada misalnya ada Netflix, ada makanan mingguan, atau mungkin di dalamnya ada yang namanya skincare bulanan yang mereka inikan di situ. Kemudian bagaimana proses mereka dalam mengambil keputusan? Buyer decision prosesnya bagaimana? Mulai pertama mereka pengenalan masalahnya, mereka menyadari adanya kebutuhan. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah pencarian informasi. Mereka cari informasi, mencari tahu solusi dan produk yang tersedianya apa. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Kita bandingkan harganya, kita bandingkan dengan merek-mereknya, atau bandingkan dengan fitur-fitur yang ada. Yang keempat adalah keputusan membeli. Dia memilih, kemudian dia melakukan ya pembeliannya bagaimana. Yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Ketika orang sudah membeli, kemudian dia akan membuat evaluasi atau testimoni. Tertarik enggak sih dia, puas enggak sih terhadap produk atau barang yang dia beli. Itu kalau berbicara yang poin ketiga. Kemudian poin keempat adalah berbicara dalam proses pembelian siapa. Dan proses pembelian siapa pencetus inisiatif? Ayo siapa? Dalam proses pembelian ada seorang pencetus inisiatif, yaitu disebut sebagai inisiator. Ini adalah orang yang pertama kali dia menyadari akan adanya kebutuhan atau mengusulkan untuk membeli sesuatu. Ada peran dalam proses pembelian ya. Ada dalam perilaku konsumen, ada 5 peran utama yang sering terlibat. Dan inisiator, yaitu yang pertama adalah inisiator. Dia adalah pencetus inisiatif. Orang yang pertama kali mengusulkan dan menjalankan pembelian. Contoh, anak meminta orang tuanya membeli mainan baru. Nah, ini pencetus inisiatif. Itu namanya inisiator ya. Si anak sebagai inisiator ya. Yang kedua, bisa juga adalah influencer. Siapa itu? Pemberi pengaruh. Orang yang mempengaruhi keputusan pembelian bisa lewat opini, bisa lewat rekomendasi, atau pengalaman. Contoh, teman yang menyarankan merek smartphone tertentu. Akhirnya teman-teman terpengaruh kan. Akhirnya itu adalah pemberi pengaruh atau influencer. Maka sekarang banyak ya influencer, artis-artis yang mereka punya ininya banyak ya, followernya banyak, dengan sendirinya itu akan menjadi satu hal yang berpengaruh. Nah, itu dibayarnya cukup lumayan mahal. Nah, ini kenapa? Karena orang lebih gampang berpengaruh terhadap yang namanya tokoh atau penumpang di sini. Yang ketiga ada namanya decider. Dia pengambil keputusan. Siapa itu? Orang yang membuat keputusan akhir untuk membeli atau tidak. Biasanya kalau dalam keluarga itu ayah ya. Ayah yang memutuskan kira-kira mau beli merek apa, mau beli tempat, membeli mobilnya di mana. Itu adalah decider ya, mengambil keputusan. Yang keempat adalah buyer, si pembeli. Pembeli adalah orang yang secara langsung dia melakukan transaksi pembelian. Contoh,
Misalnya seorang ibu ya dia pergi ke toko ya, kemudian dia membayar barangnya. Nah, itu adalah buyer pembeli. Ada user pengguna, orang yang akan menggunakan produk atau dia menggunakan jasa yang dia beli. Contohnya apa? Anak yang akan menggunakan mainan tersebut. Itu langsung dia membelinya. Ada berbagai macam kasus, misalnya seorang anak misalnya ingin membeli sepatu baru. Misalnya, inisiatornya berarti anak itu sendiri. Influencernya siapa? Temannya yang punya sepatu keren. Temannya kan, cerita ke akhirnya dia terpengaruh tuh karena temannya ingin beli sepatu sama dengan temannya. Kemudian decidernya siapa? Orang tuanya. Bayarnya siapa? Bisa jadi ibunya yang membeli sepatunya ke toko. Usernya adalah si anak tersebut yang membeli langsung. Nah, itu adalah yang berhubungan dengan dalam proses pembelian siapa inisiatif. Kemudian pertanyaan kelima itu muncul adalah siapakah yang pemberi pengaruh? Tadi banyak hal ya dengan pemberi pengaruhnya. Tadi ada yang dikatakan temannya atau tadi dikatakan sebagai influencer. Pemberi pengaruh dalam proses pembelian tadi disebut dengan influencer. Mereka adalah orang atau pihak yang memberikan masukan, yang memberikan rekomendasi atau memberikan opini yang dia mempengaruhi keputusan pembelian. Meskipun bukan yang membeli ataupun yang menggunakan produk tersebut secara langsung. Contoh, misal ada seorang influencer di dalam berbagai macam situasi. Satu, keluarga atau teman. Mereka menyarankan ya berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Contoh, teman rekomendasikan restoran enak atau sepatu yang nyaman. Itu adalah dari keluarga atau teman. Yang kedua adalah tokoh publik atau selebriti. Nah, ini ya, dia mempengaruhi berbagai macam iklan ya atau ada namanya endorsement ya. Contohnya artis yang mempromosikan produk kecantikan di Instagram. Itu kan tokoh publik atau selebriti. Kemudian yang ketiga adalah ahli atau profesional. Memberi rekomendasi berdasarkan keahlian. Misalnya seorang dokter yang menyarankan vitamin tertentu ya, atau teknisi yang memberikan rekomendasikan merek laptop. Nah, itu adalah ahli atau profesional. Yang keempat, ada namanya review online atau konten digital ya. Ada ulasan berbagai macam hal di YouTube ya, ada di blog, ada di TikTok, ada di marketplace atau di media sosial. Contoh, misalnya ada video unboxing ya, atau review produk dari konten kreator. Nah, ini adalah review online atau konten digital. Yang kelima adalah komunitas atau kelompok sosial. Ada grup hobi, ada grup komunitas online, atau forum diskusi yang berbagi pengalaman dan rekomendasi. Seberapa penting nih influencer ini, penting banget ya. Seberapa penting sih gitu. Mereka memberi persepsi tentang merek atau produk. Mereka membantu konsumen yang masih ragu atau belum yakin untuk membeli. Bisa jadi mereka bisa menciptakan tren di dalam masyarakat. Itu adalah berbicara tentang pemberi pengaruh. Pertanyaan keenam adalah siapakah pengambil keputusan? Tadi kan pengambil keputusan adalah ayah ya. Kalau kita bahas lagi, kalau misalnya dia pribadi yang sudah dewasa, kenal dengan nama decider. Proses pembelian dalam pengambilan keputusan itu namanya decider. Ini adalah orang yang memiliki kewenangan akhir untuk dia bisa memilih apakah dia bisa membeli produk atau jasa tertentu atau tidak. Termasuk di dalamnya ada namanya menentukan merek ya, ada tempat pembelian ya, kemudian ada anggaran dan sebagainya. Ada ciri-ciri pengambil keputusannya. Biasanya dalamnya dia memiliki otoritas atau memiliki kuasa untuk dia bisa menyetujui pembeliannya. Atau sering menjadi penentu utama di dalam pemilihan produk. Bisa saja berbeda ya dari pengguna atau pembayar yang ada. Contoh ada peran namanya pengambil keputusan atau dengan nama tadi decider dalam keluarga misalnya. Anak ingin membeli mainan. Ini selaku inisiator.
tapi ayah yang menentukan mereknya dan menyetujui pembeliannya. Ini adalah decidernya si ayah. Dalam organisasi atau perusahaan, contohnya tim IT, dia merekomendasikan berbagai macam software ya. Ini adalah influencer, tetapi manajer atau direktur yang menyetujui pembeliannya sebagai decider. Dalam pembelian pribadi misalnya, seseorang membeli pakaian untuk dirinya sendiri, biasanya juga berperan sebagai inisiator juga iya, influencer juga iya, decider iya, buyer iya, dan user iya sekaligus. Karena dia membeli secara pribadi dalamnya itu. Ada perbedaan dengan peran lain. Ada inisiator, dia adalah bisa mengusulkan ide pembelian. Influencer, dia memberi saran atau masukan. Ada buyer, dia memberi pembelian secara fisik atau secara online. User adalah menggunakan produk ya. Kemudian decider adalah membeli keputusan akhir tentang pembelian itu apa dalamnya itu. Itu adalah siapa pengambil keputusan. Pertanyaan ketujuh adalah siapakah yang melakukan proses pembelian? Ayo, siapa yang melakukan proses pembelian? Orang yang melakukan proses pembelian ini disebut sebagai buyer atau pembeli. Ini adanya individu yang secara langsung dia melakukan transaksi. Dia membeli barang, dia membeli jasa, baik dia membayar secara tunai ataupun non tunai maupun lewat dengan sistem online. Ciri-ciri pembeli, buyer itu adalah melakukan pembayaran atau transaksi, kemudian bisa membeli untuk diri sendiri atau orang lain, kemudian tidak selalu menggunakan produk yang lain. Contoh peran buyer lainnya dalam keluarga misalnya. Ibu yang membeli ke toko dan membeli kebutuhan rumah tangga, walaupun yang memakainya adalah seluruh anggota keluarga. Dalam perusahaan misalnya, bagian prosedur, bagian namanya si pembelian, dia membeli perlengkapan kantor berdasarkan keputusan manajemen, tapi yang pakai semua ya, yang dalam kantor tersebut. Kemudian dalam pembelian online, seorang memasukkan barang ke keranjang ya, kemudian memilih metode pembayaran, kemudian melakukan check out. Ini perbedaan dengan peran lainnya. Inisiator tadi mengusulkan ide pembelian, influencer dia memberi saran ya atau rekomendasi, kemudian decider dia menentukan keputusan akhir, buyer dia menjalankan proses pembelian, kemudian user itu sendiri adalah menggunakan produk jasa apa yang ingin dia beli. Pertanyaan ke-8 adalah siapakah yang akan memakai produknya? Kira-kira siapa yang akan memakai produk yang dibelinya? Orang yang memakai produk yang dibeli tadi disebut sebagai user atau sebagai pengguna. User itu adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan produk ya atau memanfaatkan jasa. Meskipun dia bukan yang membeli atau yang memutuskan pembelian. Ada ciri-ciri user atau pengguna. Dia menerima dan memakai barang jasa yang dia beli, kemudian bisa memberi masukan setelah dia memakai, dia menggunakan produknya, kemudian tidak selalu terlibat di dalam proses pembelian suatu keputusan. Contoh peran user ya dalam keluarga, orang tua membeli mainan ya atau buyer, tapi anak yang memainkannya sebagai usernya. Ibu membeli sabun mandi, seluruh anggota keluarga sebagai usernya, dia memakai semua. Dalam perusahaan, tim pembelian membeli komputer baru atau laptop baru, tapi staf kantor yang menggunakannya. Dalam dunia pendidikan, sekolah membeli buku ya atau peralatan, murid, guru ya, dan yang menggunakan adalah warga sekolah, siswanya, gurunya dalamnya. Nah, kemudian bagaimana berikutnya tentang berbicara dalam perilaku konsumen? Konsumen dibedakan menjadi dua jenis. Ada konsumen individu atau personal customer.
Yang kedua, ada namanya konsumen organisasi, organizational customer. Konsumen individu ini dia bisa membeli barang ya. Dia bisa membeli jasa dengan tujuannya bisa yang pertama digunakan oleh sendiri. Yang kedua, dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga adalah memberikan hadiah atau melakukan pembelian kepada orang lain. Ini adalah customer sebagai customer individu. Untuk customer berikutnya adalah organisasi. Dia terdiri dari satu organisasi bisnis ya, yang di dalamnya dia bisa berorientasi pada laba, pada profit ya, pada keuntungan ya. Dan ada namanya non-profit bisnisnya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang ada. Ini juga berbeda dalamnya. Yang ketiga adalah institusi atau sarana publik, bisa sekolah ya, bisa rumah sakit, bisa juga lembaga kemasyarakatan dalamnya. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang yang namanya segmentasi pasar gitu ya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini ada beberapa macam yang namanya menurut swasta dan Handoko, dia mengartikan segmentasi pasar sebagai kegiatan di dalamnya dia membagi-bagi pasar. Dia membagi-bagi market ya yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen di dalamnya. Ada yang kedua menurut Fried dan Farrell ya. Dia mengatakan bahwa segmentasi pasar adalah suatu proses dia membagi pasar ya ke dalam segmen-segmen pelanggan secara potensial dengan memiliki kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku membeli dan sebagai suatu proses pembagian pasar keseluruhan yang menjadi kelompok-kelompok pasar yang terdiri dari orang-orang yang secara relatif memiliki produk yang serupa. Itu apa produknya? Dibagi-bagi tergantung dari segmentasinya. Yang ketiga menurut swasta dan Handoko, dia menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah suatu tindakan dia membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar tertentu, kemudian dijadikan sasaran penjualannya yang akan dicapai dengan menggunakan marketing mix. Sama. Keempat, menurut Kotler, Bowen, dan McKenzie, pasar terdiri dari pembeli dan pembeli berbeda-beda di dalam hal yang bisa membeli dalam keinginannya. Ada sumber dayanya, lokasinya, sikap membelinya, dan kebiasaan mereka dalam membeli. Segmentasi pasar ini diartikan bahwa dia adalah pembagian suatu pasar yang heterogen ke dalam satuan-satuan pembeli yang homogen, di mana kepada setiap satuan pembeli ya yang homogen tersebut dijadikan sebagai sasaran pasar yang dicapai dengan menggunakan marketing mix itu sendiri. Segmentasi pasar ini dengan sendirinya ada berbagai macam hal ya. Ini baik dia berproses dari kelompok-kelompok yang ada, konsumen memiliki karakteristik yang berbeda, dia memiliki kebutuhan, dia memiliki perilaku yang serupa. Di dalamnya dia memiliki tujuan, satu, memahami kebutuhan konsumen yang lebih mendalam. Kedua, menyusun strategi pemasaran yang lebih spesifik dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Yang keempat adalah dia bisa mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Ya, segmentasi pasar itu jelas ya, dalamnya ada beraneka ragam. Ada segmentasi yang berdirikan demografis. Dia data pribadi konsumennya
bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan dari pendapatan, ya, bisa berdasarkan dari pekerjaan, bisa berdasarkan dari pendidikan, atau bisa dari agama. Nah, ini adalah tergantung dari demografisnya bagaimana. Contoh, misal produk skincare ya untuk wanita usia 25 sampai 35 tahun. Nah, ini harus disegmentasi secara demografisnya bagaimana. Kemudian berikutnya ada namanya segmentasi secara geografis. Ini biasanya berdasarkan lokasi, berdasarkan negara, berdasarkan wilayah, berdasarkan kota atau desa, atau berdasarkan iklim sekitarnya. Contoh, misalnya dia memakai pakaian hangat ya yang dipasarkan di daerah pegunungan. Ini laku. Tapi kalau pakaian hangat yang adanya di daerahnya bukan di daerah pegunungan, di daerah Jakarta nggak bakal laku karena mereka mencari baju-baju yang lebih tipis ya, lebih terbuka dan sebagainya. Karena cuacanya tropis, panas. Kemudian ketiga adalah segmentasi secara psikografis. Dia berdasarkan gaya hidup, berdasarkan dari nilai, berdasarkan dari minat, dan berdasarkan dari kepribadiannya. Ada kan gaya hidupnya aktif versus dan orang-orang yang santai kan berbeda. Ada yang nilai kebebasannya ada, statusnya ada, kesehatannya ada, dan lain sebagainya. Contoh apa? Merek outdoor gear ini menargetkan orang yang hidup berpetualangan. Orang-orang yang hidupnya berpetualangan. Ada yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku, berdasarkan dari behavior. Ini berdasarkan dari perilaku konsumen ya terhadap produknya. Dalamnya bisa dari frekuensi dia dalam penggunaannya ya, atau bisa loyalitas mereknya, atau bisa adanya manfaat apa yang dia cari, sampai di dalamnya dia berbicara tentang adanya waktu pembelian. Makanya kapan ada promo khusus nih Pak terhadap pelanggan loyal yang rutin belanja setiap bulan. Sehingga hasil segmentasi pasar itu adalah yang menjadikan target pasar yang sebenarnya. Setelah segmentasi dilakukan, perusahaan itu memilih satu atau lebih dari segmen sebagai target pasarnya. Lalu dia menyusun strategi produk, dia menyusun harga, dia menyusun promosi atau distribusi yang sesuainya apa yang ingin dia capai dalam segmentasi. Berikutnya ada syarat-syarat pengelompokan pasar. Syarat-syarat pengelompokan pasar di situ ada pasar itu harus bersifat yang namanya measurability. Nah, ini diartikan di dalam pasar ini adalah salah satu kriteria yang penting dalam melakukan segmentasi pasar. Yang berarti measurability ini dia berbicara sejauh mana ukuran, sejauh mana karakteristik segmen pasar yang diukur atau diidentifikasi secara kuantitatif. Sebuah segmen pasar ini harus bisa dihitung jumlahnya. Seperti berapa banyak konsumen yang termasuk di dalamnya, informasi tentang segmen yang harus bisa diperoleh dan dianalisisnya. Ada data demografis, ada perilaku, ada lokasi, dan lain sebagainya. Tanpa measurability, perusahaan sulit menentukan besarnya potensi pasar yang mengalokasikan sumber daya secara efektifnya. Contohnya, jika kamu misalnya membuat segmen berdasarkan usia 18 sampai 25 tahun misalnya di kota Jakarta. Nah, kamu bisa mengukur berapa banyak orang yang masuk dalam kelompok ini. Data tersebut bisa diperoleh dengan berbagai macam hal ya, dari sensus, dari survei pasar, atau mungkin yang ada dari data penjualan. Jadi pertama harus bersifat namanya measurability. Yang kedua harus bersifat yang namanya accessibility.
Berbicara accessibility ini dalam konteks segmentasi pasar, berarti di sini kita berbicara tentang sejauh mana sih segmen pasar itu dapat dijangkau, dapat dilayani secara efektif oleh perusahaan. Segmen pasar ini harus dapat diakses ya melalui saluran distribusinya, melalui media promosinya, atau komunikasi pemasaran yang ada, ya kan? Jika segmen sulit dijangkau, misalnya karena lokasinya terpencil Pak, ya kan, atau hambatan komunikasi dan sebagainya, maka perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dia bisa menawarkan produk atau jasanya itu. Kemudian bisa menentukan apakah perusahaan itu punya sumber daya, punya kemampuan nggak untuk melayani segmen tersebut ya dengan baik. Contoh misalnya, jika segmen targetnya adalah remaja di kota besar, maka promosinya harus lewat medsos, IG, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Atau toko online yang bisa lebih efektif dalamnya. Namun jika segmen targetnya berada di daerah terpencil tanpa akses internet, maka pendekatan pemasarannya adalah distribusi yang disesuaikan, bisa melalui agen toko atau mungkin toko fisik. Mengapa accessibility sangat pentingnya? Kenapa? Karena pertama, agar pemasaran kita tidak sia-sia dan produknya bisa sampai ke tangan konsumen. Kedua adalah memastikan bahwa perusahaan ini bisa memberikan layanan atau bisa memberikan produk sesuai dengan kebutuhan dari segmentasi pasarnya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah substansibility. Nah, secara substansinya bagaimana ya? Substansibilitasnya. Berarti berbicara substansibilitas ini berarti berbicara segmen pasar harus cukup dengan besar dan menguntungkan yang dilayani. Segmen yang terlalu kecil biasanya tidak menguntungkan secara ekonomi. Segmen harus memiliki volume konsumen yang memadai sehingga pemasaran produk atau pemasaran jasa bisa berjalan secara efisien dan memberikan keuntungan. Kemudian perusahaan juga harus memastikan ya bahwa pasar tersebut dia punya potensi penjualan yang dengan keuntungan yang layak dengan sendirinya. Contohnya apa? Dia menargetkan pasar dengan ribuan atau jutaan konsumen, bukan hanya puluhan ya. Seperti ada namanya sebuah brand pakaian misalnya. Brandnya ini yang fokus hanya menjual ke komunitas yang sangat kecil dan terbatas karena tidak mampu, tidak cukup mencapai keuntungan yang ada. Nah, ini adapun dimensi yang dapat dipakai dalam segmentasi pasar tadi, ini berbicara macam yang segmentasi pasar ya, mulai dari yang namanya tadi ada namanya variabel geografi. Variabel geografi berarti kita berbicara bahwa segmentasi pasar ini berdasarkan dengan lokasi mereka di mana. Lokasi geografis mereka di mana. Ketika kita berbicara lokasi geografis, berarti kita berbicara dengan wilayah ya, lokasi negara, provinsi, kota atau desa, kawasan perkotaan ataupun pedesaan. Kemudian berbicara dengan iklim, daratan panas, ya, dataran panas atau dataran dingin, atau mungkin musim hujan atau musim kemarau. Kemudian bisa juga dilihat dari kepadatan penduduk, wilayah yang padat penduduknya urban ya, atau wilayah yang jarang penduduk. Kemudian yang keempat bisa dengan lihat dari zona waktunya. Bisa nggak berpengaruh untuk promosi dan pengiriman produk yang ada. Manfaatnya variabel geografis ini adalah penyesuaian produk sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Misalnya pakaian hangat untuk daerah dingin, menentukan lokasi distribusi dan strategi pemasaran yang tepat. Kemudian membantu perusahaan agar dia bisa memahami namanya preferensi konsumen berdasarkan dari budaya lokal yang ada itu. Kemudian ada lagi namanya variabel berikutnya adalah variabel demografi. Variabel demografi ini kategorinya adalah kategori segmen pasar yang membagi konsumen berdasarkan karakteristik data sosial dan ekonomi yang mudah diukur ya, yang sangat umum di dalam pemasaran.
Contoh variabel demografi itu apa? Usia misalnya. Satu, usia. Misalnya apakah anak-anak, apakah remaja, apakah dewasa, apakah lansia dan sebagainya. Yang kedua, jenis kelamin. Pria, wanita, atau kategori lain sesuai dengan targetnya apa. Yang ketiga adalah pendapatan. Kelas ekonomi rendah, menengah, atau atas di dalamnya. Empat adalah pendidikan. Di mana tingkat pendidikannya seperti ada SD, SMA, perguruan tinggi dan sebagainya. Yang kelima adalah misalnya pelajar, ada pekerja kantoran, petani, profesional dan sebagainya. Yang keenam adalah status perkawinan, single, menikah, ya, atau dengan anak. Yang ketujuh adalah jumlah anggota keluarga, keluarga besarkah atau keluarga kecil. Agama dan etnisnya bagaimana, kadang juga termasuk dalam demografi ya, yang bisa mempengaruhi adanya preferensi dan kebutuhan yang ada. Kemudian variabel ketiga adalah namanya variabel psikografi. Variabel psikografi ini adalah kategori segmentasi pasar yang membagi konsumen berdasarkan dari kepribadian, berdasarkan gaya hidup, berdasarkan dari nilai, berdasarkan dari minat, dan sikap mereka bagaimana. Ini membantu perusahaan dalamnya memahami motif dan alasan yang baik ya bagi pihak konsumen. Contohnya apa variabel psikografi ini? Satu, gaya hidup, lifestyle-nya bagaimana. Misalnya dia aktif, tidak, senang, santai, atau petualang, atau konservatif, atau gaya modern dan sebagainya. Lihat kepribadiannya. Contohnya ada apakah dia ekstrovert versus dia introvert, apakah dia optimis atau dia orang perfeksionis. Tiga, nilai dan keyakinan bagaimana. Seperti nilai religius, nilai lingkungan, ya, pandangan sosial dan sebagainya. Yang keempat adalah minat dan hobi. Misalnya dia suka olahraga, suka seni, ya, suka teknologi, traveling dan sebagainya. Yang kelima adalah sikap dan pendapat bagaimana. Misalnya sikap terhadap merek tertentu, ya, sikap terhadap inovasi dan sebagainya. Itu adalah perilaku psikografis. Yang keempat ada namanya variabel perilaku. Variabel perilaku ini adalah segmentasi pasar yang mengelompokkan konsumennya berdasarkan perilaku mereka terhadap produk atau layanan. Seperti bagaimana cara menggunakannya, manfaat yang dicarinya bagaimana, tingkat loyalitas bagaimana, atau kebiasaan pembeliannya bagaimana. Contoh variabel ini misalnya adalah satu, manfaat yang dicari. Ada namanya benefit ya, dari konsumen memilih produk berdasarkan manfaat tertentu. Misalnya produk yang tahan lama, atau produk yang harga murah, atau kualitas yang premium. Atau status penggunanya bagaimana? Ada pengguna baru, ada pengguna secara potensial, atau pengguna yang setia, atau bekas penggunanya bagaimana. Yang ketiga adalah frekuensi penggunaannya bagaimana tuh frekuensinya. Ada pengguna berat ya, ada happy user, ada pengguna sedang, ada pengguna ringan. Yang keempat ada namanya kesetiaan terhadap merek. Ini ada loyalitas. Loyalitas kah, tidak loyal, atau beralih merek dan sebagainya. Yang kelima adalah sikap terhadap produk. Positif, ya, apakah dia netral, apakah dia negatif. Yang keenam adanya kesempatan pembelian. Bisa dia pembeli reguler, ya, pembeli musiman, atau pembelian secara impulsif yang ada dalamnya. Manfaat segmentasi apa? Manfaat segmentasi yang pertama adalah perusahaan akan dapat dia mendeteksi secara dini dan tepat ya mengenai kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. Yang kedua, dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, dapat menentukan kampanye dan periklanan mana yang paling efektif. Yang keempat, dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang tepat ya bagi segmen yang diperkirakan akan menghasilkan yang namanya keuntungan yang besar. Kelima, dapat digunakan untuk mengukur ada usahanya promosi, ada usaha
promosi di dalamnya ya. Ada sesuai dengan masa atau periode di mana reaksi pasar itu cukup besar dengan sendirinya. Ada kelemahan segmentasi. Kelemahannya satu, biaya produksi ini akan lebih tinggi. Jangka waktu proses produksi yang lebih pendek. Yang kedua adalah biaya penelitian. Biaya risetnya bagaimana? Ini akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan bagaimana. Yang ketiga adalah biaya promosi yang menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon yang ada. Yang keempat adalah kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen yang serupa. Setelah kita bicara tentang konsumen, selanjutnya kita bicara tentang kepuasan konsumen. Menurut Umar, ya, dinyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah dia membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya bagaimana. Ada seorang pelanggan, ya, jika dia merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasanya, ya, ini sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Kedua adalah menurut Philip Kotler dan Kevin Line-Keller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran, yang mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan dia happy atau perasaan dia kecewa seseorang yang muncul setelah dia membandingkan antara kinerja, antara hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan itu apa. Ada dua jenis kepuasan konsumen yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada kepuasan fungsional. Kepuasan fungsional ini adalah kepuasan yang diperoleh dari fungsi dari pemakaian suatu produk. Dari fungsi dari pemakaian suatu produk yang ada, ya. Misal, karena makan membuat perut kita menjadi kenyang. Itu adalah kepuasan fungsional. Yang kedua, ada namanya kepuasan psikologikal. Ini merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Misal, perasaan bangga karena mendapatkan pelayanan yang sangat istimewa dari sebuah rumah makan yang mewah. Nah, ini adalah kepuasan psikologikal. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, ini ada 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Ya. Yang pertama, kita berbicara tentang yang namanya kualitas produk. Jelas ya, ini kualitas produk ini harus diinikan ya, karena dia merupakan tingkat di mana produk ini mampu memenuhi atau tidak memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Kualitas mencerminkan nilai, keandalan, kinerja terhadap suatu produk, serta menjadi faktor paling penting di dalam kepuasan dan loyalitas pelanggan. Itu berkaitan dengan produk. Banyak hal yang di produk ini. Pertama, bisa lihat kinerja produknya bagaimana. Seberapa baik sih produk menjalankan fungsi utamanya, misalnya sepeda motor yang irit bahan bakar gitu kan. Yang kedua, kita cek reliability-nya, keandalannya bagaimana, konsistensi produk dalam jangka waktu yang tertentu, misalnya mesin cuci yang jarang rusak misalnya. Yang ketiga, daya tahannya, ada durability-nya bagaimana, seberapa lama produk bisa digunakan sebelum rusak. Contoh, sepatu yang awet bertahun-tahun dipakai gitu. Yang keempat adalah fiturnya bagaimana. Ada nama fiturnya, fitur tambahan yang memberikan nilai lebih. Contohnya misalnya smartphone dengan kamera adanya ultra wide. Kelima, jadi kesesuaian dengan spesifikasinya. Ada namanya conformance-nya bagaimana. Produk ya sesuai dengan standar atau deskripsi yang dijanjikan bagaimana. Contoh, baju dengan ukuran dan bahan yang sesuai dengan data tulisnya. Yang keenam adalah estetika. Tampilannya bagaimana, desain produknya bagaimana. Contohnya mobil dengan desain elegan dan modern bagaimana. Yang ketujuh adalah persepsi konsumen. Bagaimana konsumen menilai kualitas secara subjektif. Contohnya adalah merek premium yang dinilai lebih berkualitas ya, meskipun memiliki fitur yang sama. Yang kedua adalah kualitas layanan. Ada orang yang puas dengan ini, ada orang yang puas dengan yang namanya kualitas pelayanan.
sejauh mana layanan yang diberikan oleh perusahaan di dalamnya dalam memenuhi atau melampaui harapan dari pelanggan. Ini sangat penting dalam membangun adanya kepuasan, membangun adanya loyalitas, dan membangun kepercayaan konsumen. Kita cek 5 dimensi kualitas pelayanannya. Ada 1, tangible, lihat bukti fisiknya, lihat penampilan fasilitasnya, lihat peralatannya, lihat stafnya, dan lihat materi komunikasinya bagaimana. Contohnya misalnya seragamnya rapi, ruang tunggunya bersih, brosurnya informatif. Itu adalah secara tangible yang kelihatan. Kemudian kita ukur yang kedua adalah reliability-nya, keandalannya. Ini adalah kemampuan memberi layanan yang dijanjikan secara akurat dan konsisten. Contohnya adalah pengiriman tepat waktu, janji layanan yang terpenuhi. Ketiga adalah responsiveness, daya tanggapnya bagaimana. Lihat kesediaan dan kecepatan karyawan dalam membantu pelanggan. Contoh, cepat menjawab pertanyaan dan menyelesaikan keluhan dari pelanggan. Yang keempat adalah assurance, jaminan bagaimana. Pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan di dalamnya dia membangun kepercayaan. Contoh, staf yang kompeten dan sopan saat dia menjelaskan layanannya bagaimana. Yang kelima adalah empati. Empati ini adalah kepedulian ya, dan perhatian pribadi terhadap kebutuhan pelanggan. Contoh, memberi solusi khusus untuk masalah unik dari pelanggannya. Kemudian faktor berikutnya adalah emosional. Dalam konteks pemasaran, emosional juga ini perasaan yang muncul dan reaksi dari psikologis yang mempengaruhi keputusan seorang untuk membeli produk kita. Emosi memainkan peran besar ya dalam bagaimana konsumen dia memilih, dia menilai atau merespon suatu produk layanannya. Contohnya, produk yang emosional dalam pembelian, 1, kebahagiaan atau namanya antusiasme. Konsumen cenderung membeli ketika merasa senang. Misalnya saat mereka lihat promosi yang menarik ya, atau desain yang kemasan yang lucu dan sebagainya. Yang kedua adalah rasa aman dan nyaman. Produk yang memberikan jaminan keamanan ya, seperti adanya asuransi ya, atau mobil dengan fitur keselamatan, atau memicu pembelian karena menenangkan secara emosional. Yang ketiga adalah kebanggaan atau statusnya bagaimana. Ada barang bermerek ya, ada barang yang mahal yang sering dibeli untuk dia memenuhi kebutuhan secara emosional, seperti adanya pengakuan sosial atau meningkatkan rasa percaya. Yang keempat adalah rasa takut atau kekhawatiran bagaimana. Ada iklan yang menonjol resiko, misalnya contoh iklan pasta gigi yang memperlihatkan bahaya gigi berlubang. Nah, ini juga dalam mendorong ya pembelian di dalam pencegahan gigi berlubang. Kemudian setelah emosional adalah harga. Harga juga sangat berpengaruh terhadap menentukan yang namanya tingkat kepuasan konsumen. Harga sejumlah uang yang harus dibayar oleh seorang konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan. Dalam pemasaran, harga ini adalah elemen penting ya di dalam dia memenuhi persepsi nilai, daya saing, dan keputusan pembelian. Ada fungsi harga dalam pemasaran. 1, dia penentu nilai produk. Harga yang mencerminkan persepsi kualitas atau kelas suatu produk. Yang kedua adalah alat kompetisi. Perusahaan ya bersaing lewat harga, lebih murah, diskon, atau strategi namanya building. Yang ketiga adalah sumber pendapatan. Harga adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran ya, yang menghasilkan uang. Yang keempat adalah penentu segmen pasar. Harga yang tinggi dia akan bisa menargetkan kelas ya atas premium, sedangkan harga rendah dia akan menyasar pada pasar yang masif. Berikutnya bagaimana strategi penetapan harga? 1, harga penetrasi. Dia menawarkan harga rendah untuk masuk ke pasar baru dan menarik pelanggan. Kedua adalah harga premium atau skimming. Menetapkan harga tinggi untuk menciptakan kesan yang eksklusif dalamnya. Yang ketiga adalah harga psikologis. Contohnya adalah 99.000. Terasa lebih murah ya daripada 100.000. Kenapa? Karena harga masih di bawah 100.000 gitu. 4, diskon dan promosi. Ini menarik minat beli, meningkatkan volume penjualan dan sebagainya. Yang
kelima adalah harga berbasis nilai, value based pricing. Ia adalah menyesuaikan harga dengan harga yang dirasakan konsumen, bukan hanya biaya produksi yang ada di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah biaya. Biaya ini semua pengeluaran ya atau pengorbanan sumber daya yang dilakukan oleh perusahaan. Dia untuk memproduksi, kemudian dia untuk memasarkan produk atau layanan. Ini bisa menjadi harga jual dan ujungnya nanti dia akan menghitung laba. Ada berbagai macam jenis biaya yang harus disiapkan ya. Ada biaya tetap atau ada fixed cost ya. Biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Contohnya adalah sewa gedung, ya, ada gaji, ada manajer dan asuransi dan sebagainya. Ada biaya variabel, variable cost, biaya yang berubah tergantung jumlah produksinya. Ada bahan baku, ada ongkos tenaga kerja per unitnya bagaimana, ada biaya listrik produksi bagaimana. Yang ketiga adalah biaya semi variabel, ada namanya mixed cost. Gabungan dari biaya tetap, dari variabel itu yang ada gaji dengan bonus ya, telepon kantor atau biaya tetap ya dan tambahan tergantung dari pemakaiannya. Yang keempat ada biaya langsung atau direct cost. Biaya yang langsung ini dikaitkan dengan produk tertentu. Contoh ada bahan baku, ada upah buruh, produksi dan sebagainya. Yang kelima adalah biaya tidak langsung, indirect cost. Biaya yang tidak langsung ini biasa berkaitan dengan satu produk. Contohnya adalah gaji staf, administrasi, biaya keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dalam pengukuran kepuasan konsumen? Satu, ada sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat pelanggan atau namanya customer center ya, dia memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk dia bisa menyampaikan saran dan keluhan yang ada. Yang kedua, ada namanya growth solving. Satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial. Kemudian melaporkan temuan-temuan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada, produk perusahaannya dan pesaingnya berdasarkan pengalaman mereka dalam membeli produk-produk tersebut. Yang ketiga ada namanya lost customer analysis. Perusahaan sejogjanya dia menghubungi para pelanggan ya, yang telah berhenti dia membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Yang keempat adalah survei kepuasan pelanggan. Umumnya dia penelitian ini mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei baik melalui pos, melalui telepon, melalui wawancara langsung dan sebagainya. Kemudian berikutnya berbicara tentang yang namanya profitabilitas. Profitabilitas ini adalah kemampuan, ada perseroan bilanya dia menghasilkan suatu keuntungan yang dia menyokong ya atau pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ini adalah keuntungannya bagaimana? Yang pertama ada yang namanya segmentasi dan profitabilitas. Yang pertama adalah tingkat efisiensi proses produksi. Proses produksi ini yang efisien akan menghasilkan penghematan. Semakin berhemat, semakin rendah juga biaya produksinya. Laptop saya lowbat. Nah, tingkat efisiensi ini dalam setiap produksi tergantung nih. Proses produksi yang efisien dia adalah menghasilkan penghematan. Semakin dia berhemat, semakin rendah pula biaya produksinya. Dengan semakin rendahnya biaya produksi, maka margin keuntungan juga semakin tinggi. Kedua, fokus pada core bisnisnya bagaimana. Terpentingnya adalah gini. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya core bisnis, di mana kita bisa memfokuskan pada waktu, pada energi kita dan pikiran kita.
Jika kita melenceng pada hal-hal yang tidak penting, ya, maka kita sudah buang-buang waktu. Akan ada pemborosan sumber daya yang sangat berharga, yaitu adalah waktu Anda sendiri. Yang ketiga adalah berdayakan orang-orang yang berdedikasi melalui kepemimpinan. Manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi Anda. Semakin tinggi tingkat penghargaan Anda kepada aspek manusia, maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah pertajam kecerdasan organisasi. Apakah organisasi Anda merupakan organisasi yang cerdas? Semakin cerdas organisasi, semakin tinggi pula kemampuan organisasi Anda dalam menavigasikan diri ke arah masa depan yang lebih baik. Yang kelima adalah kompensasi yang sesuai manusia yang ingin dihargai. Jika Anda membayar lebih rendah dibandingkan kemampuan dari usaha mereka yang sudah berikan pada organisasi Anda, mereka akan merasa dirugikan. Jika mereka merasa dirugikan, maka sebaiknya Anda jangan berharap mereka akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan Anda. Langkah-langkah dalam mengembangkan segmentasi, yaitu pertama, mensegmenkan pasar, menggunakan variabel-variabel permintaan seperti kebutuhan konsumen, manfaat yang dicari, dan situasi pemakaiannya bagaimana. Yang kedua adalah mendeskripsikan segmen pasar yang diidentifikasi dengan menggunakan variabel-variabel yang dapat membantu perusahaan memahami cara melayani kebutuhan konsumen dengan cara berkomunikasi dengan konsumen. Kemudian, rencana perubahan pasti akan berubah dengan sendirinya. Rencana perubahan terbagi menjadi dua ya. Ada satu, analisis konsumen, lihat konsumennya, dan kebijakan sosial apa yang berubah. Kedua, perubahan struktur pasar konsumennya bagaimana dengan sendirinya. Kemudian, analisis konsumen dan kebijakan sosial. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang. Dia mengalami berbagai macam pentahapan sebagai berikut. Satu, analisis kebutuhan. Ya. Dua, pencarian informasi yang tepat. Tiga, evaluasi sebagai alternatif perbaikan ke depannya. Yang keempat, keputusan dalam pembelian. Yang kelima, sikap pasca pembelian ke depannya bagaimana. Kebijakan sosial, ini ada berbagai macam prinsip-prinsip umum yang dibuat berdasarkan pilihan tindakan sebagai berikut. Satu, penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan untuk menjamin keilmiahan dari analisis yang dilakukan seperti apa. Kedua, adalah orientasi nilai yang dijadikan patokan atau kriteria untuk menilai kebijakan sosial tersebut berdasarkan nilai benar dan salah. Ketiga adalah pertimbangan politik yang umumnya dijadikan landasan untuk menjamin keamanan dan stabilitas yang ada. Kemudian, perubahan struktur pasar juga berubah konsumennya. Struktur pasar, konsumen, persaingan sempurna, ada pasar namanya monopolistik ya, ada pasar oligopoli dan sebagainya gitu ya. Nah, ini satu ada pasar persaingan sempurna, dua ada pasar monopolistik, tiga ada pasar oligopoli, empat ada pasar monopoli. Kita bahas itu bersama. Sifat-sifat pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjualnya banyak dan pembelinya banyak. Dua, barang-barang yang dijual sama, sejenis, serupa, mirip, atau mungkin satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah penjual bersifat pengambil harga, ada price taker. Yang keempat, harga ditentukan mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Ada tergantung dari demand dan supply yang ada. Yang kelima, posisi tawar konsumennya kuat. Keenam, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Yang ketujuh, secara sensitif terhadap perubahan harga. Yang delapan, mudah untuk masuk dan keluar pasar yang ada. Kemudian bagaimana sifat pasar monopolistik? Satu, untuk unggul diperlukan keunggulan bersaing yang berbeda. Yang kedua adalah mirip dengan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, brand yang menjadi ciri khas produk itu berbeda-beda. Yang keempat, produsen atau penjual, dia hanya memiliki sedikit kekuatan dia untuk bisa merubah harga. Kelima adalah relatif mudah ya keluar masuk pasar.
Berikutnya adalah sifat-sifat pasar oligopoli. 1. Harga produk yang dijual relatif sama. 2. Perbedaan produk yang unggul yang merupakan kunci sukses. 3. Sulit masuk ke pasar ya karena dia butuh sumber daya yang besar. Yang keempat, perubahan harga ini akan diikuti oleh perusahaan lainnya. Kemudian sifat-sifat pasar monopoli. 1. Hanya terdapat satu penjual atau satu produsen. 2. Harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Kemudian bagaimana proses pengambilan keputusan oleh konsumen? Kotler dan Keller dia menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dia merupakan proses secara psikologis yang dasar memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual dia mengambil keputusan pembelian. Tipe-tipe proses pengambilan keputusan ya, 1 adalah keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Yang kedua adalah keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Keputusan yang sebagian dapat diprogram ya, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Yang ketiga adalah keputusan yang tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Ada model proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada namanya model perilaku konsumen. Ada model ekonomi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik ya, di mana dia keputusan orang itu rasional. Model manusia administrasi dikemukakan oleh Herbert Asimon, di mana lebih berprinsip pada orang tidak menginginkan maksimalisasi, tetapi cukup keuntungan yang memuaskan. Model manusia ada namanya mobisentrik, yang dikemukakan oleh Jenny, di mana perubahan merupakan nilai trauma, sehingga orang harus selalu bergerak bebas dalam mengambil suatu keputusan. Ada model manusia organisasi. Ini dikemukakan oleh W.F. White. Di model ini lebih mengedepankan sifat setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. Ada model berikutnya, model pengusaha baru. Dikemukakan oleh White Mills yang menekankan sifat kompetitif. Ada model sosial dikemukakan oleh Frank Veblen, di mana menurut orang sering tidak rasional dalam pengambilan suatu keputusan. Kedua, ada model namanya preskriptif dan deskriptif. Model preskriptif ini adalah pemberian resep perbaikan. Model ini menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil suatu keputusan. Berikutnya ada model deskriptif. Model ini menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Model preskriptif berdasarkan pada proses yang ideal, sedangkan model deskriptif berdasarkan pada realitas observasi yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. 1. Dia punya alternatif dibedakan dengan cara yang relevan. Misalnya pembelian rumah, alternatif pemilihan adalah lingkungan rumah, bersih, tidak banjir, dekat kota, atau mudah transportasi, bahan baku, harga, cicilan rendah, dan berapa lama mau bayarnya. Yang kedua adalah tersedia waktu yang memadai untuk mempertimbangkan yang mendalam untuk membeli produknya. Yang ketiga, terdapat tingkat keterlibatan, adanya relevansi pribadi yang tinggi yang menyertai pembeliannya. Terdapat 5 faktor internal yang relevan dalam proses pembuatan keputusan pembelian. Yang pertama adalah motivation, suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk dia mencapai tujuan tertentu. Yang B adalah persepsi atau perception, hasil dari pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan dari informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Yang ketiga adalah pembentukan sikap, attitude formation, penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu hal yang ada. Keempat adalah integration, kesatuan antara sikap dan tindakan yang ada.
Integrasi, dia merupakan respon atas sikap yang diambilnya bagaimana. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Yang kelima adalah pembelajaran atau learning. Proses belajar yang dilakukan seseorang setelah membeli produk tersebut ya, dengan melihat apakah produk tersebut memiliki kegunaan dan akan dijadikan sebagai alternatif di dalam pembelian selanjutnya. Ada pembelian. Pembelian adalah proses penemuan sumber dan pemesanan bahan, jasa, dan perlengkapan. Kegiatan tersebut terkadang disebut sebagai pengadaan barang. Tujuan utamanya apa? Memperoleh bahan dengan biaya serendah mungkin yang konsisten dengan kualitas dan jasa yang dipersyaratkan bagaimana. Ada 7 struktur keputusan pembeli yang mempengaruhi konsumen. 1. Keputusan tentang jenis produk. Konsumen dapat memutuskan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli produk X atau tujuan lain selain melakukan pembelian. Kedua adalah keputusan tentang bentuk produk. Konsumen memutuskan untuk membeli produk X dengan bentuk tertentu, ukuran tertentu, mutu tertentu, corak tertentu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah keputusan tentang merek. Konsumen memutuskan merek apa yang akan diambil. Perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. Yang keempat adalah keputusan tentang penjualan. Konsumen memutuskan di mana akan membeli, toko serba ada, atau barang elektronik, atau toko khusus, dan lain sebagainya. Perusahaan, termasuk dalamnya ada perusahaan dagang besar, ada pengecer, ini harus mengetahui bagaimana konsumen memilih penjual tertentu. Kelima, keputusan tentang jumlah produk. Konsumen memutuskan jumlah produk yang akan dibelinya apa. Keenam, keputusan tentang waktu pembelian. Konsumen memutuskan kapan harus membeli dan kapan uang atau kesempatan yang tersedia. 7. Keputusan tentang cara pembayaran. Konsumen memutuskan mode pembelanjaan ya, yang dia sukai bagaimana. Perusahaan harus mengetahui hanya ini dengan dia mempengaruhi dengan penawaran pembayarannya, adanya diskon untuk tunai, adanya kemurahan kredit, adanya bunga rendah, dan lain sebagainya. Terus bagaimana kita mendiagnosa perilaku konsumen? Pemahaman akan pemahaman perilaku konsumen dapat diaplikasikan dalam beberapa hal. 1. Untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik, misalnya menentukan kapan saatnya dan tepat perusahaan akan memberikan diskon untuk menarik pembeli. Kedua, perilaku konsumen dapat membantu membuat sebuah kebijakan publik. Yang ketiga adalah pemasaran sosial, social marketing, yaitu penyebaran ide ya di antara konsumennya bagaimana. Terdapat 3 pendekatan utama dalam meneliti perilaku konsumen. 1. Ada pendekatan pertama adalah pendekatan interpretif. Pendekatan ini menggali secara mendalam perilaku konsumsi dan hal yang mendasarinya bagaimana. Kedua, pendekatan kedua adalah pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologis kognitif, sosial dan behavior serta dari ilmu sosiologi. Yang ketiga adalah pendekatan ketiga disebut sebagai science marketing yang didasarkan pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Itu ya yang bisa disampaikan di sesi kita yang ke-5 ya, berhubungan dengan perilaku analisis dari perilaku konsumen. Baik, hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Hadir semua ya? Ya, hadir, Pak. Silakan jika ada pertanyaan atau sharing dipersilakan. Jam kedua yang ngajar siapa? Pak Faujo saya, Pak. Pak Faujo ya. Jadi ya. Siap-siap nih. Saya upload dulu bahannya. Sesi itu.
Oke, monggo silakan jika ada pertanyaan. Cukup, Pak. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya perkuliahan kita di sesi ke-5 ini. Kalau ada, dipersilakan. Jadi kalau tidak ada, kita cukupkan ya perkuliahan kita untuk hari ini ya. Itu bersama-sama alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di minggu depan ya di sesi berikutnya, di sesi yang kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.